Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menaikkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti acara groundbreaking seremoni penataan Kota Pusaka Lasem, Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada hari yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Arwani, yang kehadirannya ini tentu, ini ada Pak Abdul Aziz juga, ada DPR Sayupa ya, Pak Abdul Aziz, dari DPR wilayah. Yang kehadirannya beliau ini tentu memberikan mana yang sangat strategis bagi kita semua, sehingga tidak lepas dari dorongan beliau untuk mewujudkan Kota Lasem sebagai kota pusaka. Ini merupakan kebanggaan dari warga masyarakat Rembang, khususnya untuk warga masyarakat Lasem. Karena sudah lama sekali kita memohonkan kepada pemerintah pusat untuk bagaimana Kota Lasem ini menjadi kota pusaka mulai tahun 2012, sehingga baru hari ini telah dibuktikan akan dimulainya pembangunan kota pusaka yang tadi disampaikan oleh Pak Cakra, detailnya, tahapan-tahapannya, sehingga tidak perlu kami ulas, tapi paling tidak ini merupakan suatu yang ada kepastian bahwa kota pusaka Lasem ini akan segera dimulai. Bapak Ibu semuanya, tadi disampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan. Tentu yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada semua warga masyarakat, tokoh masyarakat Lasem, untuk mendukung keberadaan pembangunan ini. Sekiranya ada hal yang perlu dikonsultasikan, sampaikan saja. Tapi ini sudah merupakan sesuatu yang harus dijalankan. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa mendukung sepenuhnya. Bapak Ibu semuanya, memang pembangunan ini dilakukan secara multi-yes. Jadi tahun 2021, tahun 2022 yang insya Allah nanti akan terus diselesaikan untuk tahapan yang kedua. Oleh karena itu, sekiranya ada hal yang perlu disampaikan, di sini ada Pak Cakra, sampaikan saja, sepanjang tidak merubah daripada dasar-dasar yang telah disepakati, yang dilakukan dengan DID-nya, saya kira itu bisa kita komunikasikan. Bapak Ibu, memang Lasem ini kenapa jadi kota pusaka? Karena sejarah dulu, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini akan kita kenang, akan kita munculkan lagi. Karena di sana jelas bahwa Lasem ini sejarahnya sangat menarik untuk menjadi contoh secara nasional. Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh Pak Cakra bahwa ini sudah ditetapkan sebagai kota pusaka, maka pemerintah berkepentingan untuk membangun secara detail. Bapak Ibu semuanya, yang kedua, saya atas nama pemerintah tentu apa yang menjadi kewajiban pasca nanti dibangun, bagaimana pengelolaannya, kami akan siap dan kami akan melibatkan komponen masyarakat di Lasem, sehingga nanti benar-benar ini berdaya untuk dikembangkan secara ekonomi maupun sosial. Jadi saya siap untuk membuat semacam kelembagaan yang menangani tentang
bagaimana Kota Pusaka ini bisa punya nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai-nilai yang lain. Namun demikian, perlu kami sampaikan pula bahwa tidak mudah. Kalau ini sudah dibangun, tentu apa yang harus kita lakukan? Saya dari Kabupaten Rembang ini masih punya PR besar. Yang pertama adalah ketika ini menjadi tempat kunjungnya banyak orang, ini satu kebanggaan. Di sisi lain, airnya ini masih minim. Air di Rembang ini masih minim sekali. Maka kecukupan air juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan program ini. Oleh karena itu, saya sudah mengusulkan kepada Pak Presiden, yaitu program optimalisasi air dari Sale yang nanti akan menyuplai Kota Lasem dan Kota Rembang. Dan ini sudah masuk di dalam ketetapan Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 79. Mudah-mudahan ini juga nanti dapat dukungan secara politik anggaran oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 5. Jadi saya yakin ini bisa, karena di Lasem ini ada Wakil Ketua Komisi 5 yang kebetulan juga membidangi hal tersebut. Bapak Ibu semuanya, itu belum cukup, belum sempurna. Kalau pengelolaannya ini bisa ingin sempurna, maka jalan Pantura ini yang melintas di wilayah Kota Pusaka ini juga harus ditata dengan baik. Karena kalau ini dibiarkan jalan Pantura dilintasi kendaraan besar, tentu akan mengganggu dari fungsi Kota Pusaka. Oleh karena itu, kami juga sedang mengusulkan kepada Pak Presiden, dan ini sudah diputuskan melalui Peraturan Presiden nomor 79, bahwa Rembang mau direncanakan untuk jalan lingkar luar kota, mulai dari Kaliori sampai mana sini tuh? Bonang, sampai Bonang. Jadi panjangnya kurang lebih 25,5 kilo. Jadi ini tahun ini DID-nya sudah jadi. Jadi kalau kita ada layoutnya sudah jadi, DID sudah jadi, tinggal nanti masalah pembiayaan yang diawali dengan pembebasan tanah. Yang diawali dengan pembebasan tanah. Insya Allah kalau nanti disetujui oleh DPR, Pemkab Rembang akan mengadakan pengadaan tanah mulai tahun 2022. Sehingga harapannya tahun 2023 jalan lingkar keluar kota juga bisa dibangun dalam rangka juga untuk menyempurnakan pengelolaan Kota Pusaka yang ada di Lasem ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya, utamanya kepada warga masyarakat Lasem, Pak Camat, Pak Kepala Desa, semuanya juga merespon dengan baik. Tokoh agama, utamanya Gus Asfas, Gus Zaim, kemudian Pak Kiai Muid, juga ini menjadi tigernya untuk bagaimana permasalahan-permasalahan yang berjalan nanti kalau muncul. Ini saya minta untuk ada kerjasama yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.